Kita ikutin saja prosesnya semuanya ya. Tapi kenapa sopnya? Ya itu teman naik motor saya aja. Tapi enggak, kalau bisnis nggak ada. Tapi ya kita ikutin, saya lihat di berita, ya kita ikutin saja. Profil dari tersangka ini tuh bukan orang sembarangan. Dia tuh ada yang melindungi, katanya orang yang kaya raya, punya jabatan tinggi. Bahkan beberapa wawancara di media massa, sahabat Tamara bilang bahwa kami pun juga sudah mulai ditakut-takutin, diancam-ancam. Kemungkinan keterlibatan ibu korban karena begini, setiap kali ada kejadian yang harus dilakukan pemeriksaan adalah orang-orang yang paling dekat dengan korban. Dalam hal ini adalah ibu korban dan pelaku yang sudah ditentukan. Nama Raffi Ahmad terseret dari kasus kematian Dante, anak Tamara Tiasmara, dikabarkan dekat dengan si terduga pembunuh. Ya kita ikutin saja prosesnya semuanya ya. Tapi kenapa sopnya? Ya itu teman naik motor saya aja. Tapi enggak, kalau bisnis nggak ada. Tapi ya kita ikutin, saya lihat di berita, ya kita ikutin saja. Tapi nyangka nggak sih ya proses? Artinya tersandung masalah ini yang luar biasa. Ya pasti kaget karena beritanya viral ya. Satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin Mas Engger, harapan kedepannya seperti apa atas kasus ini? Oh ya, dihukum seberat-beratnya lah. Satu nyawa anak menghilang, saya menyerukan dan polisi menyerukan juga, dibantu oleh polisi menyerukan juga, stop child abuse. Justice for Dante dan yang lain. Ini harus ditegak, ini nggak boleh Mbak ada kayak gini-gini lagi. Mungkin masih banyak, mungkin ini salah satu contoh kasus yang sangat miris ya, yang mana anak saya jadi korban gitu. Tapi memang saya ingin anak saya tuh menjadi pahlawan lah, menjadi ya bisa, janganlah ada lagi seperti ini gitu Mbak. Ya. Apa yang ngebuat seorang Angger begitu yakin bahwa anaknya ini sudah direncanakan loh? Kalau menurut Angger Dimas, bapaknya dari Dante, ngerasa bahwa ini adalah pasal 340, direncanakan. Kalau direncanakan itu paling enggak, kalau aku lihat dari kasus ini, ada beberapa peranan. Yang pertama adalah dalang, siapa yang merencanakan semua ini. Kedua adalah eksekutor yang melakukannya, ya kalau CCTV jelas adalah Yuda. Kemudian orang yang membantu, orang yang menutupi, dan bahkan mungkin orang yang melindungi. Apakah ada ke arah sana? Karena ada beberapa narasi yang dikatakan dari sahabat-sahabatnya Angger ataupun juga Tamara ya, bahwa profil dari tersangka ini tuh bukan orang sembarangan. Dia tuh ada yang melindungi, katanya orang yang kaya raya, punya jabatan tinggi. Bahkan beberapa wawancara di media massa, sahabat Tamara bilang bahwa kami pun juga sudah mulai ditakut-takutin, diancam-ancam nih. Ada saudaranya yang nulis gitu ya di Instagramnya bahwa kita sudah ngelis nih siapa aja yang selama ini tidak ngebela tersangka Yuda, malah justru menjatuhkan dia begitu. Kita udah list namanya siapa-siapa aja. Kesannya bakal ada kayak sesuatu hal terjadi ke mereka. Kemungkinan keterlibatan ibu korban karena begini, setiap kali ada kejadian yang harus dilakukan pemeriksaan adalah orang-orang yang paling dekat dengan korban. Dalam hal ini adalah ibu korban dan pelaku yang sudah ditentukan. Bila mungkin ada orang-orang lagi yang memungkinkan untuk dijadikan objek lagi untuk diselidiki, itu masih ada kemungkinan. Tapi untuk saat ini yang paling dekat dengan hubungannya dengan korban adalah ibu dan pelaku yang sudah ditentukan. Kalau dalam sebuah aksi kelompok, maka kita bisa bayangkan polisi akan melakukan penyisiran siapa yang berkedudukan sebagai eksekutor. Misalnya YA, yaitu pihak yang secara langsung melakukan viktimisasi terhadap korbannya. Atau barangkali juga ada pihak yang berperan bukan sebagai eksekutor, melainkan sebagai mastermind atau intellectual dagger, yaitu pihak yang mengotaki, bahkan mungkin merancang aksi kejahatan tersebut. Mungkin pula ada pihak yang selanjutnya adalah, adakah pihak yang berperan untuk membangun exit plan? Kira-kira apa skenario hukum yang akan dibangun? Alibi macam apa yang akan dikarang? Bagaimana mempengaruhi saksi, merusak barang bukti, merusak TKP dan seterusnya terkait dengan menghindari proses hukum. Nah, kalau kita bicara tentang berencana sebagai sebuah aksi yang kemudian direalisasikan secara berkelompok, maka masuk akal. Kalau ada tersangka berikutnya, siapapun itu yang bersangkut paut dengan meninggalnya Ananda Dante. Kayaknya ada kayak tersandra gitu, kepentingan agar mungkin dalam tanda kutip ini adalah strateginya tim Tamara untuk membungkam Angger agar tidak
bernyanyi yang terlalu vokal karena bisa membahayakan skenarionya mungkin, karena kan kita tahu juga Tamara juga punya pengacara. Ini unik sih, korban tapi juga punya pengacara. Buat apa ya? Kita pengen dengar malah justru pengacaranya dari tersangka Yuda ini bagaimana pembelaannya. Betul, kita harus bersandar kepada Allah, itu adalah hal yang sangat manusiawi, tetapi kalau seperti respon yang dikatakan oleh penyidik ya, bahwa awalnya kasus Dante ini pada saat keluarga besar menolak untuk melakukan otopsi ke Dante dan sudah mengikhlaskan, katanya adalah sudah suratan takdir. Menurut aku aneh ya, karena kan meninggalnya bukan suatu hal yang wajar. Nama artis ternama dan presenter kondang Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan netizen karena dirinya sempat foto bareng dengan seseorang yang diduga menjadi pembunuh Dante, anak dari pesinetron Tamara Tiasmara. Sang anak yang meninggal, Andante Khalif Ramudityo atau Dante, diduga meninggal karena ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi, kekasih dari Tamara Tiasmara. Ternyata foto Raffi Ahmad dan Yuda tersebut telah beredar di dunia maya sejak tahun lalu. Foto itu memperlihatkan beberapa teman-teman Raffi Ahmad dan salah satunya adalah Yuda. Kabar ini mencuat dan menjadi sorotan publik berawal dari unggahan akun TikTok Justice for Dante. Diketahui bahwa Yuda Arfandi 2 kali kedapatan bersama Raffi Ahmad. Diketahui keduanya terlihat seperti liburan atau ada acara bareng sedang berada di atas kapal. Kemudian pada unggahan kedua Sabtu 6 Mei 2023, Yuda Arfandi kembali bersama Raffi Ahmad menghadiri perayaan ulang tahun salah satu sahabat mereka di kota Bandung. Mereka duduk dalam satu meja dan kompak menghadap ke arah kamera saat diabadikan. Sebelum berpacaran dengan Tamara Tiasmara, Yuda Arfandi kabarnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Vanessa dan dikaruniai 1 orang anak. Namun pernikahan mereka dikabarkan telah berujung pada perceraian. Yuda Arfandi memiliki akun Instagram Revergos03 dengan jumlah pengikut sebanyak 4.000-an orang. Akun Raffi Ahmad dan Tamara Tiasmara termasuk yang mengikutinya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari menyatakan bahwa timnya telah melakukan penangkapan terhadap Yuda Arfandi alias YA di rumah kontraknya di daerah Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur tadi pagi. Dia dianggap bertanggung jawab atas kematian anak Tamara Tiasmara yang baru berusia 6 tahun, Andante Khalif Ramudityo atau Dante, ketika berenang di kolam renang pada Sabtu 27 Januari 2024 lalu. Usai melakukan penangkapan, Yuda Arfandi langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Dia pun menjalani pemeriksaan kesehatan di Bidokes Polda Metro Jaya dan dilakukan pemeriksaan untuk kepentingan BAP atas kasus kematian Dante.